Teman-teman, hari ini kita akan belajar coding lagi ya. Nah, belajar coding hari ini kita akan mengerjakan assignment lagi. Nah, jadi ini dia assignmentnya ya. Assignment. Yang pertama, write a Python program to accept three numbers from user and find the greatest number among the three numbers. Ini mirip sama yang kemarin ya, tapi ini cuma yang mencari yang the greatest doang. Sedangkan kalau yang kemarin itu ada yang the smallest juga. Ya udah, berarti kita tinggal buat variabel. Variabel number one, number two, number three, sama max. Ini max maksudnya yang the greatest ya. Nah, jadi pertama-tama kita ini dulu ke usernya ya. Jadi kita pilih namanya input. Ini number satu dulu input. Terus kita pakai yang integer juga ya. Ini integer. Kita taruh di sini. Dan ya sudah kita ketik enter your first number. Udah ini kita copy aja, duplicate 2 kali. Ini kita rubah number one, number two, number three. Udah ini tinggal kita rubah juga. Your second number dan di sini enter your third number. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal pakai yang namanya sama kayak kemarin lah. Kalau kalian kemarin nonton videoku itu kita ngambil contoh aja kalau number one itu adalah yang terbesar. Kalau udah kita pakai yang namanya if. Pakai ini ya. Nah, di dalam bulat-bulat ini kita menggunakan logic yang ini ya. Yang sama dengan kita ganti jadi lebih besar. Nah, yang di sebelah kiri itu sebelah kanan itu kita taruh number one dan yang di sebelah kiri itu kita taruh number two. Nah, kalau udah kita copy yang max ini aja, kita taruh ke bawah sini. Dan di sini kita pilih number two. Nah, kalau udah ini kita tinggal duplicate. Number two yang di sini kita ganti jadi number three. Dan di sini kita juga ganti jadi number three. Ini kita ganti number one, kita ganti jadi number two ya. Enggak, kita ganti jadi max. Nah, ini kita tinggal print aja. Printnya menggunakan print variabel ini. Kita kasih yang plus ini. Di sini kita kasih the greatest number is. Nah, kalau udah gini yang di kanan ini tinggal kita kasih max. Dan harusnya ini udah jadi. Nah, ya udah jadi, kita coba enter your first number misalnya 20, second number 10, third numbernya 15. Ada kesalahan di line 11. Oke, ini lagi ya. Ini kita mungkin menggunakan. Nah, di sini kesalahannya kita lupa. Max-nya ini kita harus rubah dulu menjadi string dulu ya. Jadi kita pakai str ini. Dan max-nya kita taruh di str ini. Nah, kalau nggak pakai string ini nanti programnya jadi error gitu ya, karena kalau string dicampur jadi integer itu jadi nggak bisa.
Jadi di sini harusnya sudah bisa ya. Nah, ini kita coba 30, 29, 94. Nah, sudah bisa ya. Jadi seperti ini kita coba lagi misalnya 5, 10, loh, 11. Jadi udah bisa ya. Ini yang pertama berarti sudah selesai. Nah, yang kedua ini misalnya yang kedua ini yaitu continue the world tour program by adding few more continents and countries. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan program yang sudah dibuat, yang sudah kubuat bersama guruku ya. Jadi ini adalah programnya. Ya mungkin kita run dulu. Jadi di sini temanya itu world tour. Kita bisa kemana? Bisa ke Eropa, Asia, sama Amerika Selatan ya. Kita coba misalnya ke Asia. Dan di sini please enter the country you want to visit in Asia. Di sini ada 3 pilihan, Indonesia, Jepang, sama India. Kita misalnya coba Indonesia. Ini nanti ada keluar tulisan Welcome to the Emerald of the Equator. Nah ya jadi begitu ya. Terus misalnya kalau yang mau ke Eropa bisa juga tuh ada Finland, Germany, sama France. Nah, ke France, welcome to the land of the Franks. Jadi begitu. Nah mungkin aku bakalan tambahin setiap setiap benua ya, setiap Eropa satu, Asia satu, Amerika satu. Pertama mulai dari Eropa dulu. Nah di sini kita nggak pakai blocks lagi ya, kita ini udah apa namanya udah jadi teks, nggak perlu blocks lagi. Jadi ya kita lanjut di Eropa mungkin kita tambahin Italia. Italia itu dari Eropa kita tambahin ini Elif. Elif ini yaitu else if ya. Ini ada di sini kalau blocksnya itu ada di logic sama ini Elif true nih ya. Ini bloknya. Ya seperti itu. Terus di dalamnya ini misalnya country sama dengan terus France. France. Maksudnya itu Itali. Itali. Yang pertama kita mungkin tambahin dulu pilihannya jadi 4. Di sini ada Itali juga. Nah, kalau udah kita ini pakai titik 2 terus kita baru deh ini kita print buka tutup kurung terus tanda kutip 2 terus dia misalnya welcome to Italy. Begitu aja ya, welcome to Italy. Nah ini berarti sudah selesai ya, kita tambahin jadi ada 4. Terus yang di Asia mungkin aku bakal tambahin Cina. Nah di sini kita tambahin lagi elif-nya ya. Elif buka tutup kurung country sama dengan titik 2 Japan. Nah country ini itu variabel ya, variabelnya itu dari inputannya pas kita pilih ketiga-tiga ini, misalnya Indonesia, Jepang, India. Nah misalnya kita pilih Indonesia berarti dia masuk ke variabel country gitu ya. Terus bakalan ngeprint ini deh welcome to Emerald of the Equator gitu. Nah di sini kita bukan Japan nih, kita China. Titik 2 terus kita print tutup kurung titik 2 terus welcome to China. Kayak gini aja ya, welcome to China.
Nah, sini kita tambahin lagi pilihannya. Jadi ada China. Nah, udah. Sekarang yang tinggal yang South America ya. Nah, South America ini mungkin aku bakalan kasih Uruguay. Jadi sini Uruguay. Elif lagi. Buka tutup kurung country. Sama dengan Uruguay. Uruguay. Terus kita print ya. Print. Terus welcome to Uruguay. Uruguay. Ini seharus sudah selesai. Jadi kita coba ya. Pertama yang Europe dulu. Europe terus kita pilih Italy dan langsung keluar welcome to Italy. Ini sudah benar ya. Terus misalnya Asia itu nomor 2. Indonesia, Japan, India, China. Welcome to China. Nah, kalau semisal misalnya kayak gini nih, misalnya kita pilih, oh ya sorry ini belum dikasih ya, ini kan kita tadi tambahin Uruguay ya. Uruguay. Harusnya sudah keluar Uruguay dan misalnya U yang di depan ini kecil, pasti dia nggak bakal kedeteknya. Tuh langsung aja please select from the country above. Padahal bedanya cuman besar kecil angkanya doang ya, tapi emang EduBlocks ini sensitif ya, jadi harus sama persis. Sama juga kayak gini ya, Itali yang pertama itu kecil, jadi please select from the country above. Ini gara-gara ada else ini ya. Please select from the country above. Kalau misalnya di sini apa namanya? Misalnya orang itu nggak pilih Brazil, Portugal, Argentina, Uruguay, ya dia bakal ngeprint ini teks ini ya. Nah kalau misalnya kita pas di ini pertama nih kan kita harus pilih tiga salah satu dari tiga ini. Kan ini 1, 2, 3. Kalau misalnya kita pilih 5 berarti dia bakalan keluar. Please enter the proper input. Nah itu ada di sini ya. Di paling bawah ini. Nah bisa kalian lihat. Jadi ini tuh kita belajar yang namanya kondisional di dalam kondisional gitu ya. If di dalam if. Kalau misalnya kalian lihat ini ada if. Terus di dalamnya ada if lagi. Ini beda ya, ada jarak sedikit itu dari sini ke sini. Ada jarak 2 kali spasi. Ya, jadi seperti itu ya, mungkin sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Dadah.